Assalamualaikum. Panduan Visual Undang-Undang Nomor 30 2014 dirancang untuk pembacaan dan referensi visual. Ruang lingkup dan tujuan: yang pertama, kepastian hukum eksekutif; 2, mencegah penyalahgunaan wewenang untuk legislatif; 3, menjamin akuntabilitas legislatif; 4, pelindungan hukum warga yudikatif; asas umum pemerintah yang baik. Objek sistem: keputusan, tindakan, dan diskresi. Keputusan: ketetapan tertulis atau elektronis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Diskresi: solusi saat aturan tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi. Tindakan: perbuatan konkret, melakukan atau tidak melakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keseimbangan hak dan kewajiban. Hak kekuasaan pada pasal 6 menerbitkan keputusan atau tindakan menggunakan diskresi, mendelegasikan wewenang, menerbitkan izin atau konsesi atau dispensasi. Kewajiban perlindungan pada pasal 7 mematuhi AUPB, menyusun SOP tertulis, membuka akses dokumen ke publik. SLA peringatan dini: wajib memberitahukan warga terkait keputusan yang merugikan maksimal 10 hari kerja. Bagaimana kekuasaan mengalir? Undang-Undang Dasar 1945, atribusi atau pemberian asli, delegasi atau pelimpahan penuh atau mandat perwakilan rutin. Aturan inti pada pasal 8, wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Atribusi, delegasi, dan mandat. Untuk atribusi, sumber pemberian, konstitusi atau undang-undang. Perpindahan tanggung jawab berada pada penerima. Hak subdelegasi dilarang kecuali diatur undang-undang. Untuk delegasi, sumber pemberian pejabat lebih tinggi. Perpindahan tanggung jawab beralih sepenuhnya. Hak subdelegasi boleh maksimal 1 tingkat ke bawah. Untuk mandat, sumber pemberian pejabat lebih tinggi atau rutin. Perpindahan tanggung jawab tetap pada pemberi. Hak subdelegasi dilarang mengubah status hukum. Ruang pembatas kewenangan pada pasal 15. Waktu atau masa berlakunya, materi atau cakupan bidang, dan wilayah batas geografis. Pejabat yang telah habis masa atau tenggang waktu wewenangnya tidak dibenarkan mengambil keputusan dan atau tindakan. Anatomi penyalahgunaan wewenang: melampaui wewenang, triggers, lewat batas waktu, lewat batas wilayah, atau bertentangan dengan undang-undang. Mencampur adukan wewenang, triggers, bertindak di luar bidang urusan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan wewenang. Bertindak sewenang-wenang, triggers, bertindak tanpa dasar kewenangan atau menentang putusan pengadilan inkrah. Akuntabilitas dan ganti rugi pada pasal 20, hasil pengawasan APIP, audit internal, untuk kesalahan administratif tanpa niat, resolusi badan pemerintahan yang menanggung pengembalian. Untuk penyalahgunaan wewenang sengaja atau pelanggaran resolusi, kerugian negara wajib dikembalikan oleh pejabat pribadi maksimal 10 hari. PT UN memiliki 21 hari kerja untuk memutus sengketa penyalahgunaan wewenang. Pemicu sistem: kapan diskresi aktif? Diskresi bukan celah untuk bebas bertindak, melainkan alat untuk mengatasi kebuntuan sistem guna kepentingan umum. Yang pertama, pilihan ganda. Undang-undang memberikan beberapa pilihan tindakan. 2, kekosongan hukum. Tidak ada aturan yang mengatur persoalan konkret. 3, ambiguitas. Aturan yang ada tidak lengkap atau tidak jelas. 4, stagnasi pemerintahan. Terjadi kebuntuan birokrasi dalam keadaan mendesak. 6, filter legalitas. Diskresi pada pasal 24 sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dilakukan dengan iktikat baik. Peringatan: jika satu filter gagal dilewati, diskresi menjadi tidak sah.
Algoritma eksekusi diskresi pada pasal 25 dan 26 mulai merancang diskresi, mengubah alokasi anggaran atau memicu keresahan. Jika tidak, eksekusi normal sesuai 6 filter. Jika iya, eskalasi pengajuan tertulis ke atasan. Atasan memiliki SLA 5 hari kerja untuk menyetujui atau menolak. Bypass darurat boleh dieksekusi dengan pemberitahuan awal jika terjadi bencana. Sintesis arsitektur administrasi pemerintahan. Yang pertama, fondasi kekuasaan. Kekuasaan birokrasi selalu tunduk pada aturan main dan tanggung jawab yang terukur. Batas tegas, melampaui atau mencampur adukkan wewenang, mengubah kesalahan institusi menjadi tanggung jawab pribadi. Katup keamanan, diskresi adalah instrumen legal untuk mencegah kelumpuhan negara, wajib dieksekusi secara objektif. Undang-Undang Nomor 30 2014 bukan sekadar batasan, melainkan panduan navigasi untuk pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Wassalam.